Ya masalah penghasilan dibilang cukup ya nggak cukup, bilang cukup ya habis gimana lagi. Ternyata kan masih kurang ini untuk makan sehari-hari pun masih susah gitu. Indonesia, negeri kaya nan elok, subur, juga penuh anugerah. Tapi sayangnya, hanya baru segelintir yang telah menikmati kekayaan alam bumi pertiwi ini. Sedangkan yang lainnya masih terus berjuang, berkorban, juga menyimpan asa. Ironisnya, modernisasi di bidang eksploitasi alam justru lebih berpihak kepada para pengusaha yang juga penguasa atau pejabat. Hal inilah yang mendorongku untuk melakukan perjalanan jurnalistik menelusuri lokasi ekstrim juga berbahaya. Aku pun menjadi saksi mata sebuah proses yang penuh kesabaran, juga ketabahan sosok-sosok nan kokoh, juga berani. Semua mereka lakoni hanya semata-mata demi hidup, demi keluarga. Ya, merekalah para pemburu batu marmer. Dan inilah medan pemburuan sesungguhnya. Bukit gersang nan terjal, panas menyengat, debu tebal berterbangan, juga bahaya yang kerap mengintai, semuanya seolah rapat menjadi satu. Entah sudah terlalu yakin, atau karena sudah biasa, para pemburu sama sekali tidak menggunakan alat pengaman. Bongkahan demi bongkahan marmer mereka tumbangkan setiap harinya. Hasil dari penggalian meninggalkan lahan kering nan rapuh, juga rawan longsor. Maka nyawa pun harus siap diregang. Kuat dan berani, dua kata sifat utama yang patut dilontarkan kepada para pemburu batu marmer ini. Semua yang mereka lakukan benar-benar di luar logikaku. Mereka harus berburu sekitar 12 jam penuh setiap harinya, tanpa henti, tanpa keluh, juga tanpa gentar. Suara bertalu-talu palu besi yang menghujam kerasnya sedimen bebatuan menghiasi keheningan medan gersang. Tidak cukup mas, kalau kerja batu aja hanya 15.000 sehari. Untuk nyekolai anak harus kerjaan lain. Kalau suruh milih kerjaan tani sama tambang, ya milih tani. Kan risikonya kecil, penghasilannya kan lebih besar. Panasnya terik matahari begitu menusuk tulang sumsum. Kondisi alam sekitar pun sangat kerontang. Tapi itu semua tak menyurutkan semangat para pemburu. Hanya satu niat luhur demi rupiah. Untuk itu, bukit harus dipecah. Lalu, lubang demi lubang diciptakan agar sang batu bernilai ini goyah. Gila,
batu marmer seberat 300 kg ini dinaikkan ke truk hanya bertopang pada 2 buah batang pohon saja. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut, semangat para pemburu pun menyatu. Kekompakan mereka bagaikan kawanan semut pekerja yang harus bertahan hidup tanpa komando. Dengan kerja keras, bahu-membahu memuat beban maha berat ini. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kalau gali tanah tidak dapat sama sekali. Ya yang mesti 2 gitu aja, rata-rata 2. Harganya 15.000. Tiada kata libur dalam kamus para pemburu. Demikian juga keluarga Samidi. Berburu, berburu, dan berburu. Hari-hari berat yang penuh resiko dan harus dilalui bersama kedua anaknya, Eko dan Edi. Saya ikut bapak sekitar 5 tahun. Nggak ada kerjaan yang lain, cuma cari batu aja, cari uang buat bantu di rumah, ibu di rumah. Subhanallah, sungguh mulia hati anak desa ini. Ia ikhlas kehilangan masa remajanya agar bisa berjuang bersama keluarga, meski nyawa taruhannya. Hanya satu pula tujuan pemuda lugu ini. Ya, kenapa ia harus berani menantang medan nan ekstrim ini? Saya ingin nyenangin orang tua, kerja apapun yang penting halal. Kula nggih saja niku nggih kuwatir. Kuwatir. Kuwatire nggih niku nek kena batu niku. Iya, bahaya. Nggih ngasilaken niku cekat makan saben dinten-dinten niku. Nggih lumayan. Ya Allah ya Robi, puji syukur padamu karena aku dipertemukan dengan manusia-manusia sederhana, jujur, pasrah, tapi jiwanya begitu mulia. Di sudut lain dari area pemburuan, aku menyaksikan sebuah bukit yang tak terlihat puncaknya. Tapi dari bukit itu juga tampak bongkahan demi bongkahan batu marmer terlempar keluar. Wah, ternyata ada aktivitas yang sangat di luar nyana. Ya, para pemburu marmer sedang menggerus marmer dengan cara yang berbeda. Meskipun tidak mempunyai kecakapan khusus, tapi semuanya, inci demi inci, begitu rapih dan nyaris sempurna. Di lokasi lainnya, lagi-lagi kutemukan para pemburu yang tidak biasa. Masya Allah, mereka berusaha menaklukkan bongkahan marmer yang luar biasa besarnya. Walaupun kalah dengan ukuran tubuhnya, namun bukan masalah. Dengan peralatan yang sangat sederhana, juga risiko terjepit bongkahan batu, akhirnya para pemburu berhasil menggeser batu marmer raksasa ini hingga bibir tebing. Peluh, juga lelah, hanyut dalam perjuangan. Yang tersisa hanyalah motivasi yang menjadi pendongkrak untuk meraih hamparan tebing. Wah, perjuangan hari ini tidak sia-sia. Pasalnya, batu marmer raksasa itu luluh lantak sudah setelah bergumul sekitar 6 jam lamanya. Terasa berat, masalahnya itu kan
gimana lagi ya, kerjanya itu kan berat banget, kerjanya itu kan terpaksa itu. Mau kerja yang lain ya nggak ada. Sebenarnya saya ya ingin kerja yang lebih baik itu ya ingin banget. Tapi kan nggak ada yang nuntun, ya nggak ada yang modalnya habis, gimana lagi. Jadi terpaksa saya terjun di sini. 30 tahun sudah Zulkifli mengabdi pada profesinya. Baginya, berburu selama itu nyaris tidak ada perubahan. Pencapaian tujuan atas cita-cita diri juga keluarga hingga kini pun serasa masih diambang logika. Ya masalah penghasilan dibilang cukup ya nggak cukup, bilang cukup ya habis gimana lagi. Ternyata kan masih kurang ini, untuk makan sehari-hari pun masih susah gitu loh. Lokasi pemburuan yang ekstrim ini bagaikan magnet yang terus menarik para pemburu agar naik ke puncak tertinggi untuk memburu batu-batu marmer yang anyar. Tuhan telah menjadikan mereka kawanan manusia bermental baja, tapi tetap bersahaja. Subhanallah. Dan untuk kesekian kalinya, kembali kulihat dengan cara-cara yang tidak lazim, para pemburu mengangkat sekitar 1 kubik batu marmer. Sungguh gila. Aktivitas yang sangat-sangat berbahaya. Karena kekuatan segitiga besi yang tidak terukur hanya dalam hitungan detik dapat mengembur mereka hidup-hidup. Sebuah pertarungan antara benda hidup dan benda mati. Pergerakan demi pergerakan bongkahan marmer, lambat tapi pasti akan mencapai titik tertentu. Curamnya jurang di bawah sana, siap melumat siapa saja. Itu menjatuhkan batu itu kadang-kadang rantainya itu ngumpet di batu. Itu kaki tiganya dengan dereknya itu bisa menyangkut. Ya jatuh sampai di bawah itu. Para pemburu sejati ini juga adalah manusia biasa. Takut dan harapan menjadi satu. Maka, semakin tinggi lokasi mereka berburu, semakin tinggi pula hasrat mereka terhadap keluarga tercintanya. Apapun resikonya akan dihadapi, meskipun ketakutan terus membayangi.